Aku melihat energi kisah cinta kamu selanjutnya. Jadi kalau kamu di sini single, atau kamu sedang didekati seseorang, atau kamu baru aja mulai pacaran, di sini aku lihat pergerakan yang memang nggak cepat, tapi arahnya tuh pasti gitu antara kamu dan dia. Sebuah kisah yang nanti doakan aja akan berakhir dengan sangat manis. Jadi seperti apa kisah cinta kamu yang terbaru ini, aku akan lihatkan dengan bantuan kartu tarotku. Hai teman-teman, selamat datang di channelku Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Seperti yang sudah kujelaskan di awal video, reading kali ini bisa untuk kamu yang single, sedang didekati, atau kamu baru mulai pacaran. Kita akan lihat seperti apa pergerakannya. Kalau dari gambarnya sih, ini seseorang yang sedang baru menanam bibit ya. Jadi sebuah usaha yang butuh waktu, memang butuh kesabaran. Tapi kalau kamu telaten, kamu sabar, kamu akan dapat buah manis atau bunga yang sangat indah dari apa yang sudah kamu tanam atau kamu usahakan bersama dengan dia. Jadi kita langsung aja lihat ya, bagaimana perjalanan kisah cinta kamu yang selanjutnya atau sebentar lagi akan hadir di hidup kamu. Dan kalau kamu di sini ingin personal reading ya, dengan energi yang hanya kamu aja, lebih detail, lebih resonate, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Oke, aku lanjutkan lagi nih. Bagaimana kisah cinta kamu selanjutnya? Ada Nine of Swords, Queen of Pentacles, Eight of Swords, Ace of Pentacles, ada Three of Cups, banyak Page of Wands, Ten of Cups, Seven of Cups, dan Four of Swords. Yang bisa aku bilang di sini, mungkin kamu belum sepenuhnya yakin gitu ya dengan hubungan kamu dengan si orang baru ini, atau mungkin chemistry yang sedang terbangun. Kalau misalnya emang sebelumnya kamu pernah ada kondisi yang banyak cemasnya, banyak takutnya, masih ada luka dari kisah lalu, atau mungkin luka dari bagaimana orang tua kamu hubungannya gitu ya, antara ayah ibu kamu. Di sini sebenarnya kalau aku lihat hadirnya si orang baru ini pelan-pelan membantu proses penyembuhan kamu. Jadi kamu dengan sendirinya tuh kayak yakin untuk oke, aku akan berani untuk mencoba membuka hati, bahkan menjalani hubungan yang baru, dengan semangat motivasi dari dia, dengan gestur atau mungkin bagaimana cara dia melindungi kamu, ngasih kamu ketenangan, ngasih kamu kenyamanan. Itu yang membuat kamu dengan sendirinya, oh ternyata jatuh cinta bisa seindah ini ya. Kalau kamu sebelumnya kayak lebih banyak capeknya, lebih banyak nangisnya, lebih banyak ngalah, tanpa mungkin mantan kamu sebelumnya tuh ngertiin kamu. Nah sekarang dengan si orang baru ini semuanya tuh berbeda banget. Dia adalah orang yang benar-benar memahami dalam sebuah kisah cinta tuh butuh komitmen, itu dulu. Butuh adaptasi, yang mana ini nggak mudah ya. Kemudian juga butuh kesabaran, sudah pasti. Jadi nggak cuma sekedar jalan-jalan atau mungkin kata-kata manis, ya itu indah, betul indah, nikmatin. Cuma di sini dia punya kedewasaan yang bisa membawa kamu ke situasi yang jauh lebih baik. Bahkan di sini dia tuh bisa membebaskan kamu dari mindset atau pikiran-pikiran yang mungkin hanya ketakutan kamu aja gitu ya di sini. Dan di sini dia membebaskan kamu untuk kamu menjadi diri kamu. Dia tidak mengekang kamu. Jadi kalau dia tahu bahwa kamu itu suka kerja misalnya ya, kalau kamu cewek terutama suka kerja, punya hobi ini, ikut komunitas, memang waktu kamu jadi nggak banyak sama dia, tapi justru itu yang membuat dia melihat poin seksi dan poin seluar biasa itu kamu. Jadi dia nggak akan menuntut kamu ada 24 jam buat dia, karena dia pun kelihatannya juga akan bekerja, fokus dengan kerjanya, pertumbuhan finansialnya, dan kemantapan karir atau bisnisnya. Maka di sini kalian berdua punya dunia kalian, tapi juga sebagai pasangan tuh punya tujuan yang sama, saling mendukung gitu loh di sini. Ada waktu dimana kalian berdua mingle, ngobrol, seru-seruan, tapi ada masanya juga ya udah ketika menikmati fokus di kehidupan masing-masing tuh saling support juga gitu. Jadi aku rasa itu bagus sih ya, apalagi di dunia dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, aku rasa ini akan baik sih untuk kalian berdua. Dan di sini juga kalau aku lihat setahun ke depan akan menjadi momen yang seru. Seru di sini banyak belajar tentang adaptasi, sekali lagi komitmen. Kamu akan bisa melihat kesetiaan dia kan kelihatan gitu dari 1 tahun ke depan ini.
Pergerakan kalian seperti aku bilang di awal memang kecenderungannya itu pelan-pelan ya. Tapi justru pelan-pelan itu bukan berarti melambat, justru kayak ngasih jeda waktu. Dia kenal kamu lebih dalam, kamu kenal dia lebih dalam, selingkungannya, teman-temannya, keluarga, gaya hidup dan sebagainya. Itu sih. Juga apakah dia adalah orang ambisius? Kalau kamu ambisius, pastikan dia lebih ambisius. Kalau kamu cewek ya, kamu cewek yang ambisius, pastikan pasangan kamu lebih ambisius dibanding kamu, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan karir dan keuangan. Dia nggak boleh di bawah kamu. Kalau kamu perempuan, kalau kamu laki-laki, pastikan ambisinya kamu melebihi dia di hal keuangan. Harus, karena aku akan semakin ke depan, aku akan semakin banyak mengasih mindset ke kamu. Namanya keseimbangan itu harus di sebuah hubungan ya. Itu dulu, catat aja dulu. Dan di sini kalau kelihat kamu dan dia akan merayakan banyak hal. Merayakan di sini nggak hanya tentang anniversary atau mungkin ulang tahun, tapi juga setiap langkah yang kalian lalui, setiap masalah yang kalian hadapi, itu kalian mengerti bahwa ini buat naik tingkat. Dan walaupun kadang ada kondisi nggak enak, tapi kalian berdua tuh ngerti untuk ya sudah kita nikmatin gitu, semaksimal yang kalian berdua bisa. Aku rasa kalian di sini nggak apa ya, bukan tipikal pasangan yang membanding-bandingkan hubungan kalian dengan orang lain, tapi kalian bener-bener menikmati ya sebagai kamu dan dia gitu. Di sini bener-bener happy lah. Itu sih, dan kulihat juga di sini memang hadirnya dia bisa menerangi jalannya kamu. Kalian berdua akan bisa menjadi sahabat yang mencoba berbagai pengalaman baru dalam hal apapun lah. Dia ngasih semangat di karir kamu atau mungkin pendidikan kamu. Kamu yang ayo kamu bisa kok di sini melepas trauma kamu, atau mungkin ayo punya hubungan yang lebih baik dengan keluarga misalnya kayak gitu. Dia bisa banget gitu di sini tanpa memaksakan ya, tanpa memaksakan. Dan dia tipikal orang yang sebenarnya family man, atau mungkin tipikal yang benar-benar menghargai arti sebuah keluarga. Maka di sini dia akan sangat menghargai keluarga kamu seperti apapun background keluarga kamu, dan dia juga ada harapan bahwa kamu bisa mingle, kamu bisa punya relasi yang bagus gitu dengan keluarganya, terutama keluarga inti ya, ayah, ibu, adik, kakaknya dia gitu. Karena bagi dia ini adalah sebuah impian yang mungkin terdengar receh, tapi di masa sekarang justru membangun keluarga yang hangat itu tantangannya besar ya. Jadi dia di sini melihat kamu punya aspek itu yang bisa kalian berdua bersama-sama membangun impian itu dan sampai ke sana. Memang mungkin di sini ada impian lain yang juga harus dikejar atau mungkin digapai, tapi selama kalian berdua saling support, aku rasa ini akan menjadi hubungan yang sangat membangun antara kamu dan dia. Jadi aku rasa ini bagus sih, terutama kalau kamu emang tujuannya ke sana. Jadi aminin aja, klaim positifnya di reading yang ini. Aku pengen ngambil beberapa poin lain lah ya di sini. Mungkin ada pesan semesta. Sorry. Aduh sorry banget, aku dari luar kota dan not good sebenarnya kondisiku, tapi aku pengen reading buat kalian, jadi nggak apa-apa lah ya kalau agak-agak pucet dikit. Ada Five of Cup di sini. Jadi gini, kita semua pernah kecewa dengan kehidupan. Mungkin kamu juga kecewa lah dengan sesuatu, mungkin tentang kisah cinta kamu sebelumnya, atau mungkin kamu kecewa dengan diri kamu, atau mungkin dengan orang tua barangkali. Tapi di sini aku lihat aku akan maju ke depan ketika waktunya sudah siap. Jadi di sini pun dia tidak memaksakan kamu untuk ayo kamu harus segera punya hubungan yang baik dengan keluarga, ayo kamu harus segera move on, ayo kamu harus segera apa. Itu dia tidak memburu-buru kamu gitu loh di sini. Dia lebih kepada mendampingi kamu. Dan dia tahu bahwa hal-hal seperti ini, melepas kekecewaan itu butuh waktu, bener ya? Bener kan? Kadang ini nggak bisa selesai sebulan 2 bulan, tapi dia bersabar mendampingi kamu. Sebenarnya bukan tugas dia, ini tugas kamu untuk bisa move on ya. Tugas kamu sepenuhnya untuk melepas kecewa ini, tapi dia tuh hadir kayak ngasih support gitu loh dari belakang. Ayo sayang, kamu bisa, kayak gitu. Terus jadi kamu jangan kaget kalau misalnya nanti ada hubungan yang membaik dengan keluarga dengan cara yang sangat smooth, indah gitu. Aku selalu terbuka untuk kabar-kabar baik. Jadi kalau aku lihat di sini dia tipikal orang yang sangat optimis dengan kehidupan. Mungkin dia punya background yang beda sama kamu. Kalau kamu mungkin ya punya kondisi yang kurang baik dengan keluarga atau mungkin dengan masa lalu kamu. Kalau dia tuh ya happy aja, happy go lucky, hidup di bawah seneng aja kayak gitu. Jadi mungkin dia akan menyebar atau mungkin menularkan energi ceria ini kepada kamu. Makanya di sini kamu yang kayak lebih banyak warna biru, sendu gitu ya, kamu akan bisa merayakan banyak hal di sini.
happy lah intinya, kecipratan energi dia. Dan ya kalau aku lihat di sini memang dari kamunya sendiri, aku terbebasnya, aku terbebas pada apapun yang mengekang aku atau yang menarik aku ke belakang nih, kayaknya kamu ya. Jadi pada apapun yang pernah terjadi, misalnya kamu pernah berbuat sesuatu yang sekarang kamu sesali, apapun itu, sebenarnya dia nggak terlalu mempermasalahkan ya apa yang pernah terjadi di hidup kamu, apa yang pernah kamu lakukan. Apapun itu, selama kamunya sudah berubah, kamunya nggak mengulangi kesalahan atau tindakan yang sekarang kamu tahu itu salah dan kamu sesali, dia it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu, kamu bener-bener harus apa ya, memegang teguh kamu tidak akan mengulangi tindakan itu lagi. Apapun itu, dalam hal apapun di sini, karena macam-macam ya. Yang nonton videoku kan banyak gitu kan, jadi apapun itu, ataupun kayak apapun background keluarga kamu, seperti apapun ayah atau ibu kamu, dia nggak terlalu mempermasalahkan. Tapi bagaimana kamu berkomunikasi ke keluarga kamu dan bagaimana kamu juga membawa diri kamu. Bagi dia itu yang terpenting, karena fokus utamanya dia adalah kamu, bukan masa lalu kamu, tapi kamu yang sekarang, kamu yang sudah belajar, kamu yang sudah bertumbuh, dan kamu sudah sebisa mungkin memaafkan diri kamu. Dia akan sangat mengapresiasi itu. Kemudian sebentar, aku mau pakai deck yang ini saja. You are limitless. Kamu nggak terbatas di sini. Kamu bisa melakukan apapun yang memang kamu pilih. Jadi seperti aku bilang tadi, dia ini seperti orang yang menjadi bahan bakar kamu lah, untuk kamu menuju impian kamu. Bahwa kamu membebaskan diri kamu dari apapun yang pernah membelenggu kamu. Dia di sini akan melihat betapa indah dan luar biasanya kamu. Kalaupun kamu sekarang ngerasa, aduh kak, aku tuh loh nggak ada kelebihan apa-apa, aku tuh loh biasa aja, atau mungkin aku tuh loh kak sebenarnya berlumur dosa, anything yang seperti itu. Tapi dia melihat loh keindahan kamu di sini, yang mungkin kamu nggak sadari, yang mungkin kamu ngerasa ini mah biasa aja, tapi bagi dia luar biasa. Somehow dia bisa merasakan energi kamu, walaupun mungkin dia bukan indigo atau yang sejenis itu, tapi dia mengerti ada keindahan di kamu tuh yang nggak dia temukan di orang lain. Gitu. Bisa kebaikan hati kamu, ketulusan kamu, kamu yang mungkin belak-belakan, kamu yang mungkin punya boundaries yang kuat tentang bagaimana orang lain bisa masuk ke hidup kamu, atau mungkin kamu akan tinggalkan mereka kayak gitu. Jadi tetaplah di sini punya keyakinan bahwa kamu seluar biasa itu. Kamu harus pede dengan diri kamu. Dia aja bisa menemukan keindahan kamu, masa kamu nggak bisa? Bisa dong. Jadi ayo yakin dengan diri kamu. Dan di sini kamu bisa melihat ada sepasang angsa gitu ya. Jadi kalau angsa adalah hewan yang sangat setia. Salah satu hewan ketika dia sudah memilih pasangannya, dia akan sangat setia. Jadi aminin aja, kamu akan dibersamakan dengan orang yang mengerti arti komitmen dan akan mengusahakan segala hal untuk bisa stay di samping kamu. Dan kamu pun juga sebisa mungkin punya energi yang sama ya. Iya, di sini hal kecil yang memberikan bentuk kasih sayang, hal kecil sebagai bentuk kasih sayang lebih tepatnya. Jadi kalau aku lihat di sini ada banyak gestur manis, gestur yang sangat baik dari dia. Ciri terbaik dia adalah dia di sini sangat lembut kata-katanya, sangat memperlakukan kamu dengan baik. Kalau kamu bilang enggak, maaf ya, aku enggak mau dibegitukan, maaf ya, aku enggak suka dengan begitu, dia akan mengikuti maunya kamu. Dia nggak akan maksa kalau emang kamu nggak nyaman. Bagi dia, kebaikan hati itu diperlukan di sebuah kisah cinta. Jadi nggak cuma sekedar melampiaskan cinta atau nafsu aja, tapi harus ada kebaikan dan kenyamanan di sana. Itu yang akan dia usahakan buat kamu. Jadi dia kalau ngelihat kamu sedikit aja nggak nyaman, dia kan, kenapa sayang? Adakah tindakan atau kata-kata aku yang bikin kamu nggak nyaman gitu? Dan mungkin di sini dia bukan tipe kalau orang yang akan menghadiahkan liburan naik jet private buat kamu, tapi mungkin hadiah-hadiah kecil yang itu sangat manis, yang emang kamu suka gitu. Ya mungkin nanti bisalah hadiah besar kalau emang nanti doakan aja gaji dia puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Tapi kalau emang dia sedang merintis, dia di sini tetap ada apa ya, gestur dia suka ngasih hadiah ke kamu, menyediain waktu buat kamu, ngasih bahunya buat kamu mungkin nangis kayak gitu. Manis sih di sini. Ya.
dan minta bantuan. Maksudku di sini, kamu jangan ragu untuk menceritakan kalau kamu lagi ada masalah kepada dia. Sayang, aku tuh lagi ada masalah, begini. Aku rasa dia akan bersedia. Terserah kamu kepingin sayang, aku lagi ada masalah, aku hanya pengen curhat, kamu dengerin aja. Dia akan menyediakan telinganya buat kamu. Tapi kalau kamu emang sayang, aku lagi ada masalah, saran kamu gimana, dia akan ngasih solusinya buat kamu. Terutama kalau dia cowok ya, karena cowok diciptakan, laki-laki diciptakan untuk solusi, ngasih kita semua solusi, baik ke dirinya ataupun kita sebagai cewek-cewek gitu ya. Dia akan sangat senang kalau bisa ngasih solusi itu kepada kamu. Jadi jangan dipendam sendiri. Dia hadir di hidup kamu, salah satu misinya kelihatannya memang membantu kamu. Jadi jangan ragu, tapi juga jangan ngelunjak ya. Jadi kalau dia lagi waktunya senggang, kamu tahu dia lagi ada waktu buat kamu cerita aja. Gitu. Dia akan senang sih kalau aku lihat di sini. Menjadi seseorang yang apa ya, ngasih banyak kebaikan di hidup kamu. Kemudian aku pengen ngambil ini aja, perasaan dia kepada kamu ya. Rasanya seperti aku tuh kenal sama kamu di sepanjang hidupku. Mungkin kamu dan dia memang pasangan yang pernah ketemu di past life. Kalau kamu percaya konsep reinkarnasi ya. Lebih kepada dia tuh bisa baca isi hati kamu, apa yang kamu pikirkan. Dia bukan indigo, dia nggak bisa melakukan itu ke semua orang, tapi kepada kamu. Hanya dengan melihat mata kamu, dia kayaknya kamu lagi nggak mood, atau mungkin kamu lagi happy, dia tuh bisa tahu gitu loh. Dan seperti ada rasa kenal banget, walaupun kenal baru jadian, tapi kayak dia tuh udah kenal, kayak teman lama atau kayak saudara yang udah hidup sama dia puluhan tahun gitu. Rasa itu juga yang nanti akan kamu rasakan. Jadi ini nggak cuma di dia ya, tapi juga di kamu. What else? Aku minta maaf, aku sudah mendorong atau mungkin menjauh dari kamu. Jadi di sini bisa aja sebagian dia ini pernah hadir di hidup kamu, tapi dia mungkin pergi atau mungkin mundur dari kamu karena beberapa hal. Dia minta maaf akan hal itu, dia belum siap pada saat itu, dan dia kayaknya di sini pingin minta kesempatan kedua sama kamu. Kayak dia nggak akan buang-buang waktu lagi untuk melakukan kesalahan yang sama. Jadi aku rasa di sini kalau kamu pernah ada momen dia pernah dekat kemudian hilang dan sekarang dekat lagi, coba aja kamu tanya kenapa dulu kamu pergi gitu. Kita lihat aja nanti jawabannya dia apa. We trigger each other too much. Kadang kamu dan dia ini nggak hanya berbagi hal-hal baik, salah satu tantangan di antara kamu dan dia adalah saling ngasih trigger. Jadi di sini mungkin ada sebuah kejadian di mana dia ini tindakan atau kata-katanya membuat kamu ke-trigger untuk kembali mengingat luka masa lalu. Kayak, aduh kok ini seperti pola yang pernah dilakukan ayah atau ibu aku ya gitu. Atau mungkin juga di hal-hal yang lain. Makanya di sini aku rasa tinggal gimana kamu bisa menghadapi kondisi saling ngasih trigger ini. Kalau kamu dan dia bisa menghadapinya dengan baik, ya butuh waktu sih, butuh adaptasi juga. Tapi kalau bisa kalian atasi dengan baik, ini akan jadi hubungan yang somehow langgeng sih. Jadi di sini mungkin awal-awalnya tuh nge-trigger, tapi tergantung ya, ada pasangan yang semakin ke-trigger semakin menjauh. Tapi ada juga yang semakin ke-trigger semakin kenal, cara menghadapinya seperti ini. Caranya untuk deal dengan perasaan dia ketika sudah begini harus seperti ini gitu. Jadi sebenarnya ini sebagai bentuk saling adaptasi antara kamu dan dia. Kemudian kartu lainnya. Dia pingin bilang kamu tuh cantik, terutama kalau kamu di sini cewek ya. Atau kalau kamu di sini cowok, kamu akan bisa bertemu dengan perempuan yang kamu akan bilang kamu cantik banget sayang gitu. Jadi itu bentuk apresiasi dia kepada kamu. Dan walaupun kamu mungkin ngerasa gombal doang, tapi dia bener loh, dia di sini tulus dari hatinya. Kamu tuh cantik sesuai dengan ekspektasi. Karena setiap orang itu punya ekspektasi, punya standarnya sendiri. Walaupun mungkin kamu ngerasa cantiknya kamu itu bukan cantik standar Indonesia misalnya, atau standar iklan-iklan di luar sana, tapi bagi dia kamu tuh cantik. Jadi ya, that's you are. Kemudian aku pengen lihat poin-poin lain tentang dia di sini. Ini bisa aja kamu dan dia akan punya atau pernah punya kenangan tentang hujan.
I don't know, mungkin kamu yang lebih mengerti. Kelihatannya dia extrovert. Semakin dia bersosialisasi, semakin banyak energinya dia. Kemungkinan dia pakai kacamata. Oh iya, dia tipikal orang yang tidak suka terburu-buru. Dalam artian gini, dalam kisah cinta bagi dia akan lebih nyaman kalau mengenali pelan-pelan. Adaptasinya tuh pelan-pelan gitu. Sebenarnya tuh bentuk serius dia sih. Di sini bisa aja dia punya usaha atau pekerjaan di bidang yang berhubungan dengan desain grafis gitu ya. Mungkin gambarnya dia bagus. Di sini kadang atau mungkin seringnya dia kemana-mana bawa tumbler. Mungkin memang paham untuk semakin mencintai bumi dengan mengurangi penggunaan botol plastik, kemana-mana bawa tumbler. Atau bisa juga bidang pekerjaan dia berhubungan dengan transportasi, baik darat, laut, ataupun udara. Di sini bisa aja dia suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan Jepang-Jepangan, suka nonton anime, atau mungkin juga ikut acara Jepang-Jepangan gitulah ya. Suka ngasih hadiah memang, romantis sih. Romantis banget sama kamu. Jadi kalau emang kamu suka hal-hal manis seperti ini, aku rasa dia kan memang cocok sama kamu ya. Satu lagi. Kemungkinan dia punya suara yang bagus, atau nanti kamu dan dia akan punya lagu kenangan gitu ya, yang spesial antara kamu dan dia. Dan aku mau lihat dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising di sini bisa Taurus, Gemini, Leo, Pisces, Scorpio, Libra. Unsur nama kamu atau dia O, N, Q, R, E, B, F, M, V, T, G, H. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 8, 27, 2, 31, 10, 9, 11, 25, 21, 16. Jadi itu teman-teman yang bisa kelihat mengenai orang baru atau mungkin kisah cinta kamu yang sedang bertumbuh atau akan datang sebentar lagi. Semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.